Selamat sore para pemirsa, saya Tuan Namsir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 24 Mei. Memasuki hari kedua latihan militer Tiongkok, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan untuk pertama kalinya memperlihatkan kepada publik sudut pandang pesawat anti kapal selam P-3C saat memantau kapal perang Tiongkok dari udara. Situasi di Selat Taiwan memicu perhatian dunia. Pihak Uni Eropa, PBB, dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat semuanya telah mengeluarkan pernyataan sikap dan meminta pihak Beijing untuk segera mengontrol diri. Tiongkok menyatakan bahwa tujuan latihan militer pengepungan Taiwan adalah untuk menguji kemampuan untuk bersama-sama merebut kekuasaan dan menduduki zona utama. Untuk pertama kalinya, Kementerian Pertahanan Taiwan mengungkapkan sudut pandang pesawat anti kapal selam P-3C yang memantau kapal perang Tiongkok dari udara. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mendeteksi 49 jet, 19 kapal perang, dan 7 kapal polisi maritim Tiongkok tanggal 23. Tanggal 24 pagi, petugas patroli laut mengusir kapal polisi maritim Tiongkok yang memasuki perairan Taiwan di sekitar desa Tongin dan Uchiu di Matsu. Latihan kapal cepat naga laut di Kinmen berjalan normal. Brigade Garrison Kinmen juga melakukan latihan manuver rutin dan berpatroli dengan kendaraan lapis baja CM-21. Ada penggemar militer memotret dua tim kendaraan rudal Xiong-E dan Xiong-San yang ditempatkan di Taman Nasional Genting untuk memberikan peringatan balistik. Latihan militer Tiongkok telah menarik perhatian global. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali penolakannya terhadap tindakan sepihak apapun yang menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mengubah status quo. Amerika meminta Beijing untuk menahan diri. Amerika juga mengumumkan bahwa mereka akan melakukan latihan militer lingkar Pasifik tanggal 26 Juni dan mengundang 29 negara termasuk Jepang, India, Australia, Inggris, dan Filipina. Niat untuk menyatukan sekutu untuk menentang Tiongkok memang kuat, namun sayangnya Taiwan masih belum diundang. Hari ini, para legislator Yuan Legislatif, baik dari partai berkuasa maupun oposisi, kembali berseteru berkenaan dengan kelanjutan Undang-Undang Reformasi Parlemen. Pihak partai oposisi di Parlemen hendak melanjutkan pasal yang lolos dalam pembacaan kedua ke tahap pembacaan ketiga dan memicu bentrokan dengan legislator partai DPP. Pagi hari sebelum rapat dimulai, telah terjadi bentrokan fisik antara legislator partai DPP, Lin Shufen, dan legislator partai TPP, yaitu Ma Yuchen, dan keduanya terluka serta saling menuding antar sesama yang memulai main tangan. Fraksi Partai DPP menyatakan keberatan dengan metode voting dengan mengacungkan tangan. Han Kuo-ii mengumumkan ketentuan rapat, namun akhirnya diintervensi oleh legislator DPP. Setelah jajak pendapat, voting dengan mengacungkan tangan tetap digunakan. Legislator Wang Shijian sengaja angkat tangan untuk menyatakan keberatan, namun ia telah berseteru sebelum rapat. Legislator DPP Lin Shufen terlibat bentrokan fisik dengan legislator TPP Ma Yuchen yang tengah dikompres dengan es. Ia berencana untuk menuntut Lin Shufen. Berhubung legislator partai oposisi menyatakan bahwa pembacaan dua kali sebagian pasal UU kekuasaan parlemen akan diperjuangkan hingga lolos pada pembacaan ketiga tanggal 24, Partai KMT mengimbau agar Partai DPP menghormati angka terbanyak. Legislator baik dari partai berkuasa maupun oposisi terus berduel dan diperkirakan akan kembali melanjutkan laga mereka malam ini. Karena tidak puas akan kondisi kelanjutan terkait rapat pembacaan Undang-Undang Reformasi Parlemen, jumlah peserta aksi demo di luar gedung Yuan Legislatif juga semakin banyak. Aliansi Ormas menggelar serangkaian kegiatan protes pada pagi hari. Jumlah peserta pada pagi hari telah mencapai lebih dari 5.000 orang dan di sisi lain, pihak pemerintah pusat juga terus melakukan pemantauan secara ketat dan menurunkan aparat kepolisian untuk selalu siap siaga. Walau harus menghalau hujan deras, gelombang warga yang berkumpul di depan gedung Yuan Legislatif semakin bertambah. Emosi peserta aksi demo juga semakin meninggi. Ada yang tua, ada yang muda, berdiri memenuhi jalan Qingdao East Road dengan mengacungkan ragam bentuk papan seruan demo. Selain itu, juga terlihat barisan pelajar SMA yang izin cuti dari sekolah demi mengikuti aksi protes tersebut. Hingga pukul 11 pagi, jumlah peserta tercatat telah melebihi angka 5.000 orang. 我今天是特别跟学校请假，我就感觉有一种使命感，想要捍卫台湾的民主。
Aksi protes ini tidak saja terjadi di utara Taiwan, namun ormas juga menyerukan semua pihak di seluruh Taiwan untuk dapat turut serta menyampaikan aspirasi dengan menggabungkan 7 kabupaten dan kota bersama menggelar kegiatan protes. Namun karena turut mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya bentrokan, pemerintah pusat juga meningkatkan satuan keamanan, menurunkan 200 polisi ke lapangan, 200 polisi siap sedia, hingga pemasangan kawat berduri. Mulai 5 Juni, ujian tertulis SIM motor akan melibatkan soal persepsi bahaya. Biro Jalan Raya juga telah menambahkan 22 video animasi untuk mensimulasi situasi pelanggaran. Lewat ragam soal ujian, peserta yang hendak mengikuti ujian SIM motor diharapkan lebih berhati-hati saat berkendaraan. Saat mengendarai motor di perempatan, tiba-tiba muncul mobil. Apa reaksi Anda saat ini? Ini adalah salah satu soal persepsi bahaya dalam tes SIM motor oleh Biro Jalan Raya. Peserta harus menjawab benar secara berkelanjutan baru bisa lulus. Biro Jalan Raya memperbaharui soal ujian tanggal 23 dengan menambahkan 22 video animasi. Lewat beragam soal ujian, peserta diharapkan dapat lebih memahami kondisi darurat jalan raya. 一些比较危险违规的状态，没有办法用实境来拍摄，所以我们就用动画的方式来呈现。 Peserta ujian SIM motor saat ini perlu menonton 5 video persepsi bahaya, menjawab lebih dari 4 pertanyaan dengan benar, dan menonton semua video analisis baru bisa mengikuti ujian. Per 5 Juni, video persepsi bahaya juga akan disertakan dalam ujian tertulis. Tidak sedikit peserta yang mengikuti kelas pelatihan berkendaraan juga menyimak soal ujian terlebih dahulu lewat internet. 会先预知以后可能会发生什么，先用影片来先试试。了解这个情境的危险，可能就会对于他以后肇事率的减少是有帮助。 Walau hanya simulasi, keterlibatan video persepsi bahaya dalam ujian SIM tetap bermanfaat untuk meningkatkan keselamatan. Selain diperlukan perbaikan perangkat keras seperti sarana transportasi, kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan guna meningkatkan keselamatan jalan raya secara keseluruhan. Semenanjung Hencun di Pingtung telah memasuki masa puncak untuk aktivitas pantai pada musim panas. Seorang instruktur selam setempat baru-baru ini memotret kawanan barakuda. Pemandangan ini memukau para penyelam. Pakar mengingatkan bahwa arus di kawasan ini sangat kuat. Peserta sebaiknya didampingi oleh instruktur yang berpengalaman untuk memastikan keselamatan beraktivitas. Kawanan ikan barakuda yang serempak berenang ke arah yang sama tampak memukau. Seorang instruktur selam setempat mengungkapkan, pengunjung di perairan Barat Kenting berpeluang menyaksikan gerombolan barakuda yang umumnya berwarna biru kelabu di bagian punggungnya. Selain untuk berkembang biak, ikan pemangsa ini berenang secara berkelompok untuk perlindungan diri. Pakar menyatakan, lokasi pengambilan gambar kawanan barakuda kali ini tidak cocok bagi penyelam pemula karena arusnya cukup kuat. Penyelam disarankan didampingi oleh instruktur selam yang berpengalaman agar dapat menikmati panorama bawah laut dan kembali dengan selamat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.